Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, para pemirsa di mana berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kembali lagi bersama Charlie dan kita akan membahas bersama Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji yang akan membahas dengan tema kesadaran kolektif menyingkap kezoliman berkedok agama dan moralitas. Nah, yang kita akan memahami dulu satu prinsip penting, agama itu suci, tapi tafsir otoritas dan perilaku manusia yang membawa agama tidak otomatis suci. Dalam sejarah apapun dan manapun, ketika agama bersatu dengan ambisi politik, ketika moral dijadikan tameng kekuasaan, kemudian ketika kesalehan dipakai sebagai alat legitimasi, maka yang lahir bukan lagi suatu keadilan, melainkan kezoliman yang kalau saya bilang sangat sulit untuk dilawan sebenarnya. Karena berbicara atas nama Tuhan. Disinilah kesadaran kolektif masyarakat yang diuji gitu ya. Nah, pada segmen yang pertama ini kita akan membahas terkait apa itu kezoliman berjubah agama. Kezoliman berjubah agama memiliki ciri khas ini kan kritik dianggap melawan agama, kemudian tokoh agama kebal evaluasi, moral dipakai selektif, kemudian kesalahan elit ditutupi dengan apapun, dengan cara apapun gitu ya, demi umat sebenarnya. Nah, korban diminta diam demi stabilitas. Nah, artinya ini yang harus menjadi sebuah kesadaran kolektif. Dan pertanyaan kepada Kiai Ubaid yang kita akan untuk membahas terkait tema kita pada episode kali ini, apakah agama hadir untuk melindungi pelaku atau membela korban, Pak Kiai? Mungkin seperti apa untuk penjelasannya? Silakan, Pak Kiai. Ya, agama hadir untuk melindungi korban dan mendampingi pelaku, Mas. Pertanyaan itu menjebak sebenarnya. Ya betul. Tapi tidak apa-apa. Jadi agama itu mendampingi pelaku, Mas. Biar sadar. Pelaku kezaliman maksud saya. Dan sekaligus membela korban agar tidak jadi korban. Itulah agama, Mas. Semuanya dapat ruang di dalam agama ini. Sehingga agama tidak bisa dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Penjahat punya ruang di dalam agama untuk tobat. Orang yang terzalimi punya ruang dalam agama untuk dibela. Nah, jadi orang membela orang yang terzalimi itu kan pahalanya besar, misalnya. Bahkan Allah pun membela orang yang terzalimi, doanya adalah mustajabah, dikabulkan misalnya. Jadi di dalam agama itu semuanya dapat ruang, Mas. Ayam berkokok dapat ruang. Hewan apapun di dalam agama dapat ruang, Mas. Manusia dengan berbagai variasinya dapat ruang, Mas. Itu. Cuman ruangnya harus proporsional. Harus proporsional. Dan masyarakat kita sekarang ini banyak yang sudah mulai memahami sistem proporsionalitas di dalam agama, Mas. Sehingga tidak bisa agama dijadikan kedok untuk kezaliman. Agama dijadikan kedok untuk kejahatan. Atau dibalik, kejahatan, kezaliman, berkedok agama atau berkedok moralitas, itu bisa dipahami oleh masyarakat. Karena masyarakat juga punya hak terhadap agama. Agama tidak hanya hak Habib Baal saja. Tidak hanya hak pemilik pesantren saja. Agama tidak hanya hak pengelola masjid. Agama tidak hanya hak penjaga kuburan.
Semua punya hak terhadap agama. Sehingga ketika ada orang melegitimasi satu-satunya yang paling legitimit di dalam agama, yang memiliki otoritas di dalam bicara agama, itu salah. Semua orang punya otoritas untuk bicara agama. Karenanya kalau ada orang mengkritisi kiai, jangan dikatakan dia tidak punya agama. Kalau ada orang mengkritisi orang pakai jubah tapi cabul, oh jangan dikatakan, oh kamu nggak beradab dengan orang tokoh agama, dia berjubah, dia adalah Habib ini, Habib itu. Nggak peduli, karena yang punya agama ini tidak hanya tokoh agama, tidak hanya pengemuka agama. Jadi masyarakat, rakyat kecil, orang yang berharta maupun tidak berharta, di pinggir jalan maupun di istana, di musola atau di masjid, di pantai atau di daratan, Mas. Semua punya hak terhadap agama. Nah, dulu di era sistem kerajaan atau di era kolonial, mungkin agama lebih banyak dijadikan legitimasi oleh orang-orang yang punya kekuasaan, Mas. Yang bisa menentukan sejarah, katakan begitu. Nah, sekarang sejarah ini kan bisa ditentukan oleh siapapun. Mas Herli sudah bisa menentukan sejarah sekarang ini. Di era Orde Baru, Mas Herli tidak bisa membuat sejarah. Nah, sekarang Mas Herli bisa menandai peristiwa demi peristiwa di elit PBNU, bisa menandai perjalanan Habib Alwi, bisa menandai perkembangan politik Indonesia. Ini artinya Mas Herli sudah punya hak untuk menentukan sejarahnya sendiri. Tapi di era kekuasaan Orde Baru, Mas Herli nggak bisa membuat sejarah seperti ini. Bahkan sekarang ini orang lebih senang nonton channelnya Mas Herli, ini iklan ini, daripada nonton channel-channel yang mainstream, yang sudah besar-besar, daripada nonton, nggak usah saya sebutkan, karena asik Mas Herli, apalagi kalau pakai peci seperti Habib betul. Artinya sejarah ini sudah menjadi milik siapapun, berkuasa atau tidak berkuasa, bisa menentukan sejarah sekarang ini, Mas. Makanya sejarah itu tidak hanya di istana, tidak hanya tapi sejarah juga bisa di pinggir jalan. Agama juga begitu. Sekarang orang udah sadar. Dulu orang menganggap agama itu milik tokoh agama itu milik penguasa. Oh enggak. Sekarang tokoh agama melakukan cabul ya dihabisi, dikritisi. Bukan karena nggak sopan, tapi karena bicara agama. Kalau itu nggak baik. Itu, Mas. Lah, sekarang ini kita akan mengkaji alur pemikiran kesadaran kolektif itu seperti apa sih, Mas? Ini sekaligus edukasi untuk masyarakat. Nah, masyarakat itu kan sekarang ini mulai menyadari ada upaya penggunaan agama sebagai alat kekuasaan. Atau istilahnya itu istighdhamuddin ka'adatin sultati. Oke, kita jelaskan sekarang teori ini itu. Kesadaran muncul ketika simbol suci digunakan untuk membungkam kebenaran. Masyarakat itu kan sekarang sudah bisa mengukur tentang sebuah kebenaran. Namanya merusak, namanya orang tiba-tiba orang itu kan punya, ada di dalam agama itu kan ada maqasidus syariah, Mas. Apa yang menjadi tujuan syariat, diberlakukannya syariat itu kan pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Artinya tadi seperti saya katakan, semua orang punya kewenangan untuk menjaga agama. Ketika ada tokoh agama menodai agama, ya, yang tidak jadi tokoh agama, orang kecil pun bisa memarahi sosok
yang menjadi tokoh agama yang menodai agama. Atau karena agama itu milik semuanya, sehingga setiap orang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan keyakinannya, menjaga agama yang menjadi keyakinannya. Nah, jadi menjaga agama dalam konteks untuk perilaku kesehariannya yang sesuai dengan prinsip agama, atau dalam konteks agama sebagai sebuah alat kritik terhadap orang lain yang melakukan penyimpangan-penyimpangan agama. Nah, sehingga perspektif agama itu bisa membentuk pandangan dan kepribadian orang yang beragama untuk menjalankan agama itu, sekaligus bisa membentuk pandangan dan kepribadian orang yang beragama untuk mengkritik orang lain yang sedang bertentangan dengan agama. Itu. Yang kedua, dan ini universal, tidak bisa dimonopoli. Oke, yang paling enak, tidak bisa dimonopoli oleh tokoh-tokoh tertentu. Nah, seperti yang kedua, kalau kita panjang lebar contohnya banyak, Mas. Oke, yang kedua misalnya menjaga jiwa. Tiba-tiba datang memukul orang tanpa sebab musabab, ya jelas salah. Nah, menjaga jiwa dalam konteks psikis maupun jiwa dalam konteks fisik. Nah, menyakiti orang itu dalam kondisi apapun itu bertentangan dengan agama, bertentangan dengan diberlakukannya syariat, diberlakukannya aturan-aturan Allah di muka bumi ini. Dalam kondisi apapun kita perlu menjaga aspek psikis manusia maupun menjaga nyawa manusia, Mas. Sehingga ketika ada orang atas nama agama, atas nama tokoh, atas nama penguasa tiba-tiba membunuh orang, semua orang boleh menjerit dan mengatakan itu salah. Ada orang yang bertindak tidak manusiawi, suka menyinggung perasaan orang, yang tidak punya unggah-ungguh, pengen pecat-pecat begitu saja, meskipun ujung-ujungnya islah misalnya, Mas. Itu kan dalam kondisi apapun kan tanpa pertimbangan merusak sistem saraf psikis seseorang, misalnya. Dan semua orang boleh bicara, mengkritisi, karena merasakan punya hak terhadap kepemilikan atau hak untuk menjaga jiwa itu tadi. Yang tiga, menjaga akal. Kalau ada tokoh agama siapapun merusak sistem pemikiran kita, mengelabui, membohongi, dan lain sebagainya, siapapun boleh melawan. Makanya kritisisme dari seluruh umat manusia terhadap tokoh agama, sekali berapapun tokoh itu, sekuat apapun di dalam mengelola institusi agama, kalau salah ya salah. Nah, ini titik kesadaran kolektif ini sudah mulai terbentuk justru di era digital ini, di era teknologi informasi ini, Mas. Luar biasa. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak kupas semua tentang Maqasidus Syariah, paling nggak sebagai contoh saja. Basis kesadaran kolektif itu karena masing-masing punya hak seperti yang saya jelaskan tadi itu, Mas. Yang kedua adalah tahap pemurnian niat dan logika. Masyarakat ini sekarang ini logikanya udah jalan. Ketika logika sedang berbicara sebagai bentuk kesadaran personal maupun kolektif, itu nggak bisa dibungkam dengan agama. Kamu ngomong gitu mana dalilnya? Nggak bisa dikatakan begitu. Kamu nggak punya otoritas untuk bicara agama. Karena nggak tahu dalil, nggak bisa orang ngomong seperti itu, nggak bisa, Mas. Karena pemurnian niat dan logika itu bisa menjangkau, bisa menangkap titik kebenaran, Mas. Jadi sekarang ini masyarakat itu sudah melakukan at-tamyizu bainal muqaddasi wal basyari. Sudah bisa membedakan antara hal yang suci dengan hal yang bersifat manusiawi, Mas.
pembedaan logika ke arah dua hal yang saya sebutkan ini, itu nggak perlu dipaksa untuk mengeluarkan dalil. Ini sebagai bentuk kesadaran. Bukan persoalan hafal teks atau tidak hafal teks. Ini sebagai kesadaran kolektif terkait dengan niat, pemurnian niat seseorang dan logika seseorang. Kita harus sadar ini, sehingga tidak menjadi tokoh agama yang suka menghakimi, tidak menjadi tokoh agama yang membodoh-bodohkan. Karena ini bagian daripada fitrah yang akan muncul secara kolektif, disadari oleh semua orang, karena ini universal. Semua orang punya ruang untuk memurnikan niat dan logikanya, Mas. Tanpa harus menghafalkan teks. Kalau seorang ulama ya memang harus menguasai teks lah, baik kewahyuan maupun kenabian, Mas. Tapi kalau masyarakat, cukup dasar pemurnian niat dan logika itu sudah bisa kita baca sebagai sebuah hak dia yang bisa dia refleksikan dan bisa dia perjuangkan. Sekalipun melawan tokoh agama, sekalipun melawan mereka yang menguasai, mengelola institusi besar misalnya. Ini saya bicara apa adanya, Mas. Karena ini sebagai sebuah realitas. Penjelasannya seperti apa sih? Jadi dalam tahap ini kolektivitas masyarakat itu memahami bahwa menolak kebijakan zalim seseorang, dalam konteks ini seorang tokoh misalnya, Mas, bukanlah bukan kalau kebijakannya itu salah misalnya, menolak kebijakan zalim dari seseorang, artinya kebijakan zalim itu kebijakan yang salah maksud saya. Kalau menolak itu bukan keluar dari agama, itu bagian daripada kesadaran, Mas. Nah, sebagai bentuk menjaga agama dari pencemaran nama baik oleh oknum tersebut justru. Jadi nggak usah ditanya dalilnya kalau orang sudah seperti ini itu. Itu bagian daripada himayatuddin minat taswih. Itu. Dan yang ketiga, kesadaran kolektif bisa muncul dari tahap kebangkitan moral kolektif, Mas. Munculnya semangat al-mas'uliyah al-istimaiyah atau tanggung jawab sosial untuk bergerak bersama, itu bagian daripada kesadaran yang akan dirasakan secara personal maupun kolektif. Kalau orang sudah pada tahap ini, nggak perlu ditanya dalil, nggak perlu membentuk kesadaran ini harus didasarkan pada dalil, itu nggak perlu didasarkan pada dalil, Mas. Karena nggak usah mempertanyakan dalil itu sudah membenarkan. Kalau mau tanya dalilnya, mempertanggungjawabkan dalilnya, ya tanya seorang ulama. Tapi sebagai sebuah kesadaran personal, sebagai sebuah kesadaran kolektif, ini memungkinkan muncul dari seseorang secara personal maupun secara kolektif. Tidak perlu tidak bisa dihalang-halangi oleh teks yang dijadikan kedok, yang sebenarnya tidak relevan terhadap kesadaran masyarakat ini. Masyarakat sadar, oh itu teks, oh itu orang berbuat salah ditutup dengan dalil, oh itu berbuat salah berkedok agama, itu berbuat zalim berkedok moralitas. Masyarakat tahu sekarang ini, meskipun ditutup-tutupi, kejahatan ketika ditutup-tutupi dengan atas nama moralitas, atas nama agama, tetap ketahuan. Karena ini merupakan kebangkitan moral kolektif, saya katakan begitu, Mas. Nah, kebangkitan moral kolektif ini nggak bisa dibendung oleh legitimasi apapun, yang meskipun legitimasi kesucian, yang kalau pada akhirnya untuk menutupi kezaliman, akhirnya ketahuan. Mengapa? Karena ini bagian daripada kebangkitan moral kolektif. Jadi kesadaran itu memicu gerakan al-muqawamah as-silmiyah.
perlawanan damai lah, katakan begitu. Bisa memicu gerakan perlawanan damai. Dasar pemikirannya yaitu tadi, ketundukan kepada pemimpin yang berlaku selama ini membawa kemaslahatan sesuai dengan kaidah la ta'ata li makhlukin fi maksiatin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat, berbuat zalim kepada Sang Pencipta. Kalau memang dia melakukan kemaksiatan, ya udah. Nah, ini kan bentuk kesadaran personal maupun kolektif yang memungkinkan akan muncul di tengah masyarakat yang sudah tidak bisa kita kelabui, ya, yang paling enak tidak bisa kita kelabui dengan sistem moral atau dengan prinsip kedok agama, saya katakan begitu, atau berkedok tek-tek apapun lah. Kalau isinya itu kezaliman, yang dipakai kedok itu, kalau kedoknya kebaikan, masyarakat percaya kebaikannya. Tapi di balik kedok itu, masyarakat akan melakukan pemberontakan, Mas. Di balik kedok-kedok kesucian yang sebenarnya adalah kezaliman, masyarakat akan melakukan perlawanan itu. Tahap keempat adalah penegakan keadilan hakiki, Mas. Tujuan akhirnya adalah mencapai atau menegakkan keadilan yang objektif bagi semua tanpa memandang status agama dan golongan, Mas. Nggak peduli agamanya apa. Penegakan keadilan hakiki itu sudah bersifat universal. Iqamatul qisti itu. Jadi masyarakat itu sekarang dalam konteks tertentu akan merasakan titik kesadaran tujuan tertinggi agama atau roh itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Maka segala bentuk kebijakan yang bersifat al-istibdad bismiddin atau istilahnya itu kesewenang-wenangan atas nama agama. Istilah bahasa Arabnya itu al-istibdad bismiddin, kesewenang-wenangan atas nama agama, kezaliman atas nama agama, kezaliman atas nama kesalehan, kezaliman atas nama moralitas, kezaliman atas nama agama, al-istibdad bismiddin, itu harus dihapus demi mengembalikan muruah martabat kemanusiaan yang fitrah. Maka kalau ada teman-teman kita melakukan pemberontakan, kritik yang pedas, saya senyum-senyum aja. Karena itu bagian daripada kesadaran personal atau kesadaran kolektif. Makanya mohon maaf kalau ada tokoh agama benci, misalnya benci dengan Mas Sherly. Kalau Mas Sherly yang dibicarakan itu adalah bagian daripada bentuk kesadaran kolektif atau personal yang universal, meskipun yang membenci Mas Sherly itu tokoh agama, ya Mas Sherly akan diikuti orang banyak. Karena semua orang punya hak atas kebenaran itu, meskipun dibungkam, meskipun ada istilah al-istibdad bismiddin, meskipun ada kesewenang-wenangan atas nama agama, nggak peduli. Masyarakat akan memilih siapapun yang berani mengingatkan dan berani memperjuangkan. Itu, Mas. Jadi ada tabel singkat istilah-istilahnya itu, Mas. Dalam kesadaran kolektif itu akan muncul sosok yang mau membongkar kepalsuan atau manipulasi kepalsuan atau orang yang memanipulasi agama, menjadikan agama sebagai kedok tadi itu. Yang orang yang seperti ini tuh seorang yang sedang mendiagnosa, membongkar kepalsuan atau kasfuz zaif, kasfuz zaifid dini misalnya. Kemudian ada prinsip di dalam kesadaran personal dan kolektif itu, ada sebuah prinsip kebenaran berada di atas segalanya, Mas. Al-haqqu fauqal jami', itu, Mas. Kesadaran personal dan kolektif ini juga ada akhirnya akan memunculkan sebuah cara al-jihad bil kalimatit thayyibah, berjuang dengan kata-kata yang baik dan argumentatif. Di sini juga menguatkan seseorang untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kemuliaan martabat manusia terkait dengan al-hurriyah wal karamah, Mas. Itu. Coba di waktu jeda silakan Mas Sherly mau menyederhanakan ungkapan saya, barangkali ada yang sulit dipahami masyarakat. Nanti saya sambung lagi, Mas. Silakan, Mas.
Ya, baik. Nah, saya sedikit ingin memetakan perlawanan terhadap kezaliman berkedok agama. Masalah intinya kan ketika agama ini kan bergeser dari nilai menjadi alat kekuasaan, di mana fenomena yang kita podcastkan hari ini kan bukan soal agama sebenarnya, melainkan soal relasi kuasa yang menyamar sebagai agama. Nah, ciri utamanya agama tidak lagi berfungsi sebagai etika pembebasan, tetapi berubah menjadi sebuah simbol legitimasi kepentingan elit tertentu. Kemudian kesalehan tidak diukur dari suatu rasa keadilan sosial, tetapi dari kedekatan dengan simbol-simbol dan otoritas agama. Nah, ini yang dalam kajian kritis disebut dengan sakralisasi kekuasaan. Nah, pola-pola kezoliman yang berkedok agama, ini yang kita petakan masalahnya gitu ya. Yang pertama adalah tokoh agama sebagai pelindung kekuasaan yang bermasalah. Misal contoh yang bisa kita saksikan di media manapun ya, koruptor itu sowan ke tokoh agama. Kemudian pelaku kejahatan publik diputihkan dengan doa dan legitimasi simbolik misalkan. Kemudian ini yang paling kita garis bawahi di dalam era peradaban ilmu pengetahuan. Kritik publik itu dianggap melawan ulama. Nah, sebenarnya bukan masalah bukan sowan atau masalahnya adalah legitimasi moral yang diberikan tanpa akuntabilitas, ya kan? Agama justru dipakai untuk menghapus dosa sosial, bukan mencegah kejahatan sosial itu gitu loh. Nah, ketika kita melihat di era sosial media yang terkait tentang kesalehan dan industri citra religius ya. Karena kalau ketika kita bicara media sosial, berarti kita bicara persepsi. Nah, ini saya lebih mendekatkan menjelaskan dalam pendekatan sosial gitu ya. Karena persepsi publik itu terbentuk lebih awal daripada sebuah klarifikasi. Kesalehan bisa diproduksi, kemudian moral bisa dikurasi, simbol agama bisa dijual gitu ya. Nah, jubah, sorban, kemudian istilah-istilah Arab lah ya, ataupun gelar keagamaan, gelar simbolik, tidak otomatis mencerminkan integritas. Kita bisa melihat daripada studi kasus, ya. Tokoh-tokoh agama rajin ceramah moral, tapi ketika bicara korupsi membisu, kemudian elit agama keras ke rakyat kecil, tapi justru malah melunak ke penguasa. Nah, artinya ini adalah publik memberikan sebuah persepsi terlebih dahulu dari apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, kemudian fatwa sebagai instrumen kekuasaan bukan sebuah etika publik gitu ya. Yang menjadi masalah besar hari ini itu justru fatwa dijadikan alat untuk menutup kritik. Masyarakat atau umat itu diposisikan sebagai harus patuh, harus taat, bukan untuk berhak bertanya, artinya membungkam sebuah kritik. Justru kritik itu dibingkai sebagai fitnah, bukan koreksi. Itu yang terjadi di dalam era media hari ini gitu loh. Apapun itu di framing sebagai fitnah. Padahal kalau kita lihat secara historis gitu ya, fatwa itu lahir dari sebuah dialog umat.
bukan dari sebuah ketakutan umat. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak Kiai, menyambung pertanyaan terkait tentang kesalehan dan industri citra religius yang saya sampaikan barusan. Apakah kesalehan itu soal tampilan, ya, casing lah gitu ya, atau keberpihakan pada keadilan Pak Kiai? Yang jelas ada saleh ritual, ada saleh sosial, Mas. Oh, ada dua makna bagi Pak Kiai ya? Ada dua Ada makna. tentu banyak makna kesalehan, tapi saya merujuk di beberapa kajian yang sering muncul itu kan dua istilah ini, Mas. Ada istilah saleh ritual, orang yang betul-betul sebenarnya kita maknai dulu saleh itu apa sih? Soleh itu kan sebenarnya kesalehan itu sebenarnya kan orang yang memiliki keseimbangan. Manusia itu kan punya ini, Mas, punya roh yang ada, punya kolab, punya akal, punya nafas. Ada 4 unsur psikis lah. Nah, roh butuh nutrisi. Nutrisinya roh adalah untuk berzikir sama Allah. Makanya orang kalau jauh dari ta'aluk atau berrelasi dengan Allah itu kayak hampa hidupnya. Man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka dia akan merasakan hidup seperti dalam suasana yang galau. Kemudian ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir pada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Artinya roh butuh nutrisi roh adalah zikir, Mas. Nutrisi qalb untuk empati simpati pada kebenaran. Orang punya hati kok tidak pernah digunakan untuk empati simpati kepada kebenaran, bersikap jumawa, sombong, angkuh, menindas dan sebagainya, itu artinya akan sakit itu, Mas Santi. Itu. Makanya punya kolab itu harus dikasih nutrisi untuk empati simpati kepada kebenaran. Kalau tidak seperti itu ya repot. Nah, kemudian unsur yang ketiga yaitu akal untuk berpikir. Nah, yang keempat nafas harus dipatok dalam konteks nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang dalam kondisi stabil. Artinya kalau 4 hal ini itu tidak dipenuhi dalam unsur psikis manusia, orang itu tidak akan soleh, Mas. Nah, jadi kesalehan itu orang yang memiliki keseimbangan antara rohaniyah, kolbiyah, akliyah, dan nafsiyahnya, Mas. Antara rohnya, antara hatinya, akalnya, dan kehendaknya itu seimbang. Biasanya yang memutus unsur-unsur ini itu kan nafsul amarah bisu biasanya, Mas. Nafsul amarah bisu itu apa? Nafsu yang mendorong kuat secara terus-menerus, dorongan itu agar manusia melakukan kejelekan. Biasanya nafsul amarah bisu inilah yang memangkas relasi 4 unsur ini, sehingga orang nggak punya keseimbangan. Orang yang seimbang itu adalah orang yang soleh sebenarnya, Mas. Kalau dimaknai secara filosofis kan seperti itu, Mas. Nah, ada soleh ritual, artinya hidupnya, kebaikannya, keseimbangannya itu hanya diarahkan secara ritual, dalam konteks ritual, yang ibadah yang berhubungan dengan Allah misalnya. Ada juga orang yang saleh sosial, baik dengan masyarakat, di tengah masyarakat sosial katakan begitu, tetapi dia mengabaikan relasinya dengan Allah. Lah, yang baik dikatakan yang saleh secara sempurna, minimal 2 kawasan ini itu betul-betul dipenuhi, baik relasinya dengan Allah maupun baik relasinya dengan manusia, yang kemudian diterjemahkan hablum minallah dan hablum minannas. Nah, jadi kesalehan ritual hablum minallah, kesalehan sosial hablum minannas itu, Mas. Itu. Lah, artinya kalau orang sudah soleh sebenarnya sudah baik. Kalau orang itu melakukan kedok agama, itu sebenarnya orang itu sudah tidak soleh sebenarnya, Mas. Agama sebagai kedok maksudnya, moral sebagai kedok, kehendak kuasa, moral sebagai kedok, kejahatan, kezaliman, agama sebagai kedok, kezaliman, itu sebenarnya sudah tidak soleh sebenarnya, Mas. Nah, itu. Nah,
Oke, sebagai penutup, ada beberapa istilah yang perlu kita kenal dalam kesadaran kolektif dan perlawanan terhadap kezaliman itu, Mas. Pertama adalah kesadaran terkait dengan muqawamatuz zulmi, perlawanan kezaliman. Semua orang, awam maupun pinter, kalau ada orang zalim pasti benci, Mas. Meskipun berkedok agama, meskipun berkedok jubah, meskipun berkedok institusi besar, kalau itu sekiranya ada sistem perbudakan, ada kezaliman, tidak menjaga anak turun dalam kemerdekaan, pasti ada banyak perlawanan di sana, Mas. Ada sebuah kesadaran kolektif lah, katakan begitu. Ada perlawanan terhadap kezaliman, pasti itu. Kemudian ada istilahnya kina'uddin. Kina'uddin itu ada orang yang bertopeng agama, kedok agama. Di tengah kesadaran kolektif, di tengah perlawanan terhadap kezaliman, di situ di antaranya ada orang yang berkedok agama, bertopeng agama, Mas. Kina'uddin. Ada juga yang melakukan eksploitasi agama. Istighlaluddin. Agama dieksploitisir untuk kehendak kuasanya atas nama agama. Minta bantuan, ini sampulnya sudah rusak. Itu gimana itu verifikasinya itu? Minta bantuan lewat sosial media. Siapa yang memverifikasi? Harusnya kalau dalam sistem kenegaraan, siapapun yang membuka donasi itu harus diawasi negara, Mas. Sehingga masyarakat tidak jadi korban. Misalnya saya, Mas, saya mau membuka donasi di sosial media, atau Mas Sherly mau membuka donasi di sosial media. Itu saya dapat berapa, dan alokasinya kemana, itu harus ada pengawasan terhadap dari negara. Ada perizinan, terus lalu diawasi tentang penggunaannya itu, dilaporkan. Nah, sehingga negara dalam konteks ini mengapa harus begitu? Untuk melindungi rakyat biar tidak jadi korban. Termasuk yang membuka kotak-kotak amal di Alfamart, di supermarket itu harus diawasi sebenarnya. Bukan dalam rangka menghalang-halangi orang bersedekah, justru untuk melindungi masyarakat biar tidak tertipu atas nama agama. Makanya saya suka itu, Guru Gembul pernah melakukan kritik terhadap orang-orang yang minta bantuan-bantuan itu. Itu bagus itu. Karena jadi seolah-olah apa ya, sedekah-sedekah yang dipublikasi itu, kiai-kiai kita itu yang sepuh-sepuh itu pada loh, Mas, pada nggak mau minta-minta bantuan di sosial media itu. Rata-rata yang minta-minta bantuan di sosial media itu kan kiai-kiai muda aja. Kiai-kiai sepuh pada nggak mau, Mas. Muru'ah, jaga harga diri, Mas. Karena memang repot itu. Kok jangankan begitu, kiai dulu itu kalau ada santrinya mau pamit, minta maaf. Halalkan apa-apa yang nggak saya sengaja, saya menggunakan hak kamu misalnya. Tanpa disadari menggunakan sandal santri, pas hanya 2-3 langkah mau ngambil apa, dalam kondisi apapun meskipun 3 langkah tetap gosok, Mas. Misalnya. Jadi saking hati-hatinya kiai, meskipun misalnya kiai mendampingi santri mungkin menegur, santrinya tersinggung padahal niatnya baik, itu pun kiai masih minta maaf. Maafkan kalau ada kesalahan saya mendampingi kamu, ya itu kan akhlak yang luar biasa itu, Mas. Kiai-kiai dulu, Mas. Nah, kiai-kiai dulu. Sekarang ini bantuan-bantuan yang terpublikasi itu, laporannya bagaimana dan sistem pengelolaan bagaimana, itu kan juga sebenarnya perlu keterlibatan pemerintah untuk menjaga masyarakat biar tidak jadi biar tahu penyaluran bantuan-bantuan atau sedekahnya itu. Kan kita nggak tahu di antara mereka apakah iya itu untuk membangun pesantren, apakah iya itu, kan kita nggak tahu. Dan lain sebagainya. Makanya kesadaran kolektif, ada yang mau mengkritik, itu sesuatu perbuatan yang sangat positif menurut saya.
biar hati-hati misalnya. Nah, karena ada saja orang yang mengeksploitasi agama, Mas, menjadikan agama sebagai sebuah memplekoto agama. Yes, mengeksploitasi agama lah untuk kepentingan pribadi misalnya. Nah, dalam kesadaran kolektif itu dan perlawanan kezaliman itu biasanya juga ada istilah keadilan sosial. Al-adalah al-istimaiyah. Di situ juga biasanya juga ada solidaritas kemanusiaan. At-tadhamun al-insani. Ada kritik wacana keagamaan. Naqdul khitab ad-dini, seperti yang dilakukan oleh Mas Serli, dilakukan oleh Guru Gembul, itu kan bagian daripada kritik wacana keagamaan. Kalau kritik wacana keagamaan itu nggak pakai dalil, nggak apa-apa, namanya kritik wacana keagamaan, refleksi personal. Refleksi personal. Orang kan boleh berefleksi, karena dia juga punya hak agama loh, Mas. Siapapun punya hak agama. Orang yang nggak tahu dalil maupun tahu dalil, itu punya hak agama. Karena agama itu fitrah. Kesadaran agama itu fitrah, Mas. Orang itu hafal hadis atau nggak hafal hadis, punya hak terhadap agama Islam. Orang yang bisa memaknai Al-Quran maupun nggak bisa memaknai Al-Quran, punya hak terhadap agama Islam, Mas. Dalam konteks keislaman maksud saya. Sehingga ketika dia melakukan kritik wacana keagamaan terkait dengan tokoh-tokoh agama Islam yang bahkan notabene pakai jubah, bahkan notabene punya institusi besar misalnya, kalau dia melakukan satu kesalahan, terus ada orang awam melakukan kritik wacana keagamaan, itu bagian daripada refleksi fitrahnya itu, Mas. Nah, itu akan muncul di tengah kesadaran kolektif dan perlawanan terhadap kezaliman, Mas. Nah, di situ juga biasanya ada kebenaran dan integritas. Nah, di tengah kesadaran kolektif itu ada kebenaran yang disadari, ada integritas yang betul-betul nampak tercermin pada sosok personal dalam wilayah perlawanan terhadap kezaliman itu, Mas. Ada al-haqiqah wal amanah, ada juga fitnah dan perpecahan. Biasa, Mas, dalam perlawanan sosial. Yang penting kita bagaimana bisa menempatkan secara positif, betul-betul berpegang pada kesalahan ritual maupun kesalahan sosial, targetnya membebaskan dan mencerahkan. Yang menjadi persoalan itu kan kalau diam terhadap kezaliman, Mas. Nah, dan memang harus bicara, kalau ada kezaliman kita tidak bicara, kasihan yang jadi korban, Mas. Karena ini juga bagian daripada kesalahan sosial. Nah, di tengah al-fitnah atau ifiyah, di tengah kesadaran kolektif dan perlawanan terhadap kezaliman, di situ juga ada martabat kemanusiaan yang harus dijaga. Al-karomah, al-basyariyah harus dijaga itu, Mas. Nah, jadi kita bisa menempatkan di tengah kecamuk kesadaran kolektif dan perlawanan terhadap kezaliman. Kita betul-betul bisa memahami siapa yang betul-betul bicara agama, siapa yang berkedok agama, siapa yang mengeksploitasi agama, siapa yang menegakkan keadilan, siapa yang melakukan solidaritas kemanusiaan, siapa yang menjaga martabat kemanusiaan, itu harus disadari. Bagaimana untuk mengetahui? Tanya aja pada hati, semua hati tahu kok. Tinggal bagaimana orang mempotensikan orang betul-betul mau dialog dengan hati nuraninya. Karena sebenarnya manusia itu kan seperti yang saya sebutkan tadi, dalam dirinya itu sudah ada potensi yang luar biasa, Mas. Potensi keilmuan dari perspektif qalb, potensi keilmuan dari perspektif akal, potensi keilmuan dari perspektif roh, potensi keilmuan dari perspektif nafas. Karena itu menjadi unsur psikis manusia itu, Mas. Tinggal mau disadari atau tidak. Kalau persoalan membahasakan itu persoalan pergaulan atau persoalan pendidikan. Sehingga orang kuliah di S1, S2, S3 itu sebenarnya hanya adaptasi bahasa aja, Mas, sebenarnya. Adaptasi logika aja, membahasakan aja. Tapi sebenarnya semua orang punya potensi sama. Jadi orang itu punya potensi sama. Sebelum ada kesimpulan tentang teori gravitasi kan sudah terjadi gravitasi itu. Orang hanya membahasakan terjadinya gravitasi, tapi peristiwa gravitasi sudah terjadi, Mas. Obat-obatan itu kan sebenarnya sudah terhampar di depan mata kita. Tinggal simpulan-simpulan manusia terhadap hasil riset di laboratnya saja. Kebenaran-kebenaran itu sudah ada di hati kita.
Tinggal bagaimana kita mengklasifikasi saja dan mempotensikan saja sebenarnya. Dan kemampuan membahasakan. Kemampuan membahasakan bisa lewat pergaulan, kemampuan membahasakan bisa lewat pendidikan. Maka sebenarnya status kepangkatan akademik seseorang itu sebenarnya kan simbolik. Sebenarnya yang paling mahal kan titik kesadaran mempotensikan isi unsur psikis manusia itu tadi, Mas. Itu, Mas. Makanya orang-orang Allah itu adil, semua orang diberi potensi yang sama. Cuman potensi ada yang bisa dipotensikan lewat dialog, ada yang bisa dipotensikan lewat podcast, katakan begitu. Ini kalau nggak ditanya Mas Heri kan nggak mempotensikan seperti ini juga saya. Ya, ada yang betul. dipotensikan lewat kuliah S1, S2, S3 misalnya. Ada yang dipotensikan lewat merenung, ada yang dipotensikan lewat berdebat misalnya. Ada yang dipotensikan lewat sebuah gerakan, misalnya gerakan perlawanan untuk mempotensikan isi hatinya misalnya. Orang itu sama kok, punya potensi yang sama dari Allah. Tinggal bagaimana merefleksikan dan mempotensikan itu, Mas Herli. Oke, terima kasih Mas Herli. Monggo, dilanjutkan. Ya. Baik, jadi intinya kesadaran kolektif ini kan bagaimana secara persatuan itu kita melawan penindasan gitu ya. Dan persatuan bukan berarti diam, persatuan sejati itu kan kita melawan bersama ketidakadilan, terus membela yang lemah dan mengoreksi elit. Gitu kan. Nah mungkin yang tadi Pak G sampaikan itu kan berkedok agama itu kan ada dua kesalehan gitu ya. Kesalahan ada dua, yang sosial. Nah, apakah fenomena yang nampak di kehidupan kita hari ini, apakah memang cenderung ke kesalehan secara sosial, Pak Kiai? Yang menimbulkan, ujung-ujungnya menimbulkan sebuah persepsi publik. Ujung-ujungnya juga Justru kesalahan sosial banyak yang diabaikan, Mas. Lebih banyak kesalahan ritual, Mas. Oh, kebalikannya berarti Pak Kiai ya? Iya, kelihatan sok alim, sok khusyuk, ternyata ngelibet pikirannya. Pakai jubah tebal, kemana-mana bawa tasbih, mesum misalnya. Seperti punya institusi besar, pecah bulan misalnya. Mengajak orang untuk bersedekah biar masuk surga, dikorupsi misalnya. Nah, ritualnya bagus tapi sosialnya ya Allah ya Karim. Naudzubillah min dzalik misalnya. Nah, makanya kalau orang bicara agama didengarkan aja ilmunya, tapi harus diverifikasi perbuatannya. Kalau nggak baik dilawan saja atau diingatkan, Pak nggak baik, bukannya kemarin melakukan pidato seperti ini, gitu aja. Makanya kalau pendidikan terhadap anak itu sejak dini, Mas. Anak-anak kita harus kita didik untuk memahami ini kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam dirinya. Bagaimana dia bisa menjaga mulutnya biar tidak dicium orang, meskipun temannya, kecuali bagaimana, kan kadang-kadang di kelas tanpa disadari terjadi pelecehan-pelecehan yang antar teman atau dengan yang lain kan, Mas. Kita didik anak kita, Dek, nanti kalau di sekolah ada yang mencium bibir jangan mau ya, Dek, gitu. Dek, kalau mau ke kamar kecil ada orang yang ngikuti, jangan mau langsung bilang stop here, this my privacy misalnya. Kamu berhenti di sini Pak Guru, karena ini privasi saya. Gitu. Makanya di luar negeri itu anak-anak TK sudah dididik untuk itu, Mas. Anak-anak saya waktu kelas 3 SD sudah saya didik untuk mengenal potensi-potensi kemuliaan. Atau istilah dunia pendidikan itu pendidikan seks. Nah, pendidikan seks itu jangan dipahami yang berhubungan dengan biologis. Pengenalan penggunaan al-jawareh, penggunaan ini loh Mas, penggunaan anggota tubuh itu penting pada anak-anak kita. Tangan untuk apa, mata untuk apa, telinga untuk apa, bibir untuk apa. Bagaimana kita semua harus menjaga.
relasinya dengan antar yang lain, sehingga kalau ada orang seperti ini berarti dia sedang melakukan pelecehan, harus dilawan. Melakukan seperti ini berarti melakukan kesalahan, jangan mau. Harus kita didik seperti itu anak-anak kita, Mas. Karena semua orang akan potensi melakukan kejahatan, Mas. Nah, sehingga paling tidak kita tahu orang lain melakukan kejahatan. Kalau kita nggak mau melakukan jahat, paling nggak kita tahu, Mas. Nah, kan kadang-kadang orang lebih, kadang-kadang yang menjadi korban itu kan lebih banyak daripada yang melakukan kejahatan, nah, Mas. Lebih banyak korban. Nah, korban, orang bisa menjadi korban karena ketidaktahuan biasanya, Mas. Adik, kalau ada orang yang nggak kamu kenal, ngasih permen di mobil, ditolak saja. Kalau ada orang nawari kamu bermain, kamu nggak kenal, ditolak saja. Kita kan harus mendidik seperti itu, Mas. Di sekolah, masalah. Tapi itu kan di TPQ ya, pendidikan agama, ya siapapun, Dek. Meskipun itu di TPQ, meskipun di madrasah, meskipun di SD, meskipun di pesantren, meskipun di sekolah, kamu harus jaga diri. Nah, harus dikenalkan itu, Mas. Karena kejahatan itu tidak hanya di ruang-ruang umum, tidak hanya di terminal, katakan. Kejahatan bisa saja di mana saja. Nah, makanya kalau jahat di tempat-tempat yang tidak diduga banyak orang, kalau memang perbuatan nggak benar, ya nggak benar saja. Nah, kalau korupsi, orang minta sedekah terus kemudian dikorupsi itu salah, ya salah saja. Misalnya, meskipun atas nama sedekah misalnya. Nah, yang uang koperasi atas nama syariah juga banyak yang melakukan kesalahan kan, Mas. Bank-bank atas nama syariah juga lebih sulit, kadang-kadang lebih mencekik daripada bank konvensional misalnya, Mas. Jadi simbol-simbol agama itu ya bolehlah digunakan, tapi tetap orang itu harus secara rasional memahami hal-hal yang bersifat simbolik atas nama agama itu. Karena justru yang paling berbahaya itu eksploitasi terhadap agama itu, istighlaluddin itu yang berbahaya itu, Mas. Atas nama agama, padahal sebenarnya di situ. Makanya tetap harus diawasi, harus ada titik kesadaran terhadap siapapun dalam kondisi bicara moral sekalipun harus tetap diawasi. Manusia tetap manusia, Mas. Itu aja, Mas Erli. Ya, baik. Inti dari podcast kita pada hari ini, kita harus tegas juga antara memisahkan agama dari sebuah manipulasi moral ya. Dan kita sudah menganalisis ya. Dan intinya kita harus tegas bisa membedakan agama itu tidak sama dengan tokoh agama. Moral itu tidak sama dengan pencitraan. Dan kesalehan juga tidak sama dengan suatu kekuasaan. Nah, jika agama dipakai untuk menindas, ya, maka melawannya adalah dengan ibadah. Kalau moral dijadikan sebuah alat kekuasaan, alat legitimasi gitu ya, maka kritik ini adalah bentuk sebuah iman. Karena kesadaran kolektif itu bukan ancaman bagi agama, tapi justru menjadi sebuah penyelamat ya, penyelamat agama dari perusakan oleh manusia itu sendiri. Dan umat hari ini sudah mulai paham, sudah mulai jelas ya di era yang serba canggih ini, agama tidak butuh dibela dengan suatu kebohongan. Agama butuh dijaga dengan suatu kejujuran dan keberanian diri. Baik, terima kasih Kiai Ubedillah yang sudah memberikan refleksi pada tema kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.